Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Rizky Yusri Rohim dari Prodi Kimi IAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang akan mempresentasikan kandungan surah Al-Insyirah mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saripudin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka adrak, wawadlana angka wizrak, auladzi angkadla dahrak, warafana laka zikrak, efa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Fa idza faragta fansab, wa ila rabbika fargab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan, nama, mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Tafsir Surah Al-Insyirah. Tafsir Surat Al-Insyirah ini kami sarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir fi Zilalul Quran, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Misbah. Juga tambahan dari referensi lain seperti Awal Marah Etadabar Al-Quran. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dengan memberikan hidayah, keimanan, dan mengenal kebenaran. Kata nashrah berasal dari kata syaraha, yang berarti memperluas atau melapangkan. Kata ini bisa untuk sesuatu yang sifatnya material, sehingga berarti memotong atau membedah. Karenanya ada yang menafsirkan ayat ini dengan pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat. Tafsir Surah Al-Insyirah, ayat 2, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Kata wadhana merupakan bentuk fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Bentuk ini menjadi alasan kuat dari pendapat yang menyatakan bahwa pertanyaan pada ayat pertama maksudnya bukanlah pertanyaan tetapi penegasan bahwa Allah melapangkan dada Rasulullah dan menghilangkan bebannya. Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 3 yang memberatkan punggungmu. Al-Inkadal artinya suara tulang punggung bila memikul beban berat. Sehingga ayat ini bermakna yang membebanimu dengan beban yang berat. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan beban yang sangat berat lalu Allah menanggalkan beban itu hingga semua terasa ringan bagi beliau. Para ulama berbeda pendapat mengenai beban berat itu. Di antara pendapat yang kuat adalah beban psikologis Rasulullah memikirkan umat yang berada di jurang kebinasaan tetapi beliau tidak tahu solusinya. Lalu Allah memberinya wahyu sebagai solusi. Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 4. Dan kami tinggikan bagimu sebutan, nama-mu. Mujahid mengatakan, maknanya adalah, tidaklah namaku disebut melainkan disebut pula namamu bersamaku. Yakni dalam dua kalimat syahadat. Qatadah mengatakan, Allah meninggikan nama Rasulullah di dunia dan akhirat. Maka, tiada seorang khatib pun, tiada seorang yang membaca syahadat pun, dan tiada seorang yang salat pun kecuali menyebut. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah cara Allah meninggikan nama Rasulullah. Ketika manusia menyebut nama Allah, mereka juga menyebut nama Rasulullah. Khususnya dalam syahadat. Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Usr bisa berbentuk kefakiran, kelemahan, dan kesulitan-kesulitan lain yang Rasulullah alami di awal kehidupan beliau dan awal menjalankan tugas kenabian. Anas bin Malik menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan di hadapan beliau ada sebuah batu. Lalu beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu mengeluarkannya. Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 6 sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur, dari Mamar, Dar Al-Hasan yang mengatakan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum lalu bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Namun, Syekh Al-Albani menilai hadits ini dhaif.
Demikian pula hadits batu di atas. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah yang memimpin pasukan Islam menghadapi Romawi berkirim surat kepada Umar bin Khattab tentang kesulitan yang mereka hadapi. Umar membalas surat itu dengan menulis, "Bila seorang mukmin ditimpa suatu kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan karena sesungguhnya satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan." Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 7. Menurut Mujahid, apabila engkau telah merampungkan urusan duniamu, lalu engkau berdiri untuk salat, maka kerjakanlah salat sungguh-sungguh dengan menghadap Tuhanmu. Sedangkan menurut Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau telah mengerjakan salat-salat fardu, maka kerjakanlah qiyamul lail. Tafsir Surah Al-Insyirah ayat 8. Ats-Sauro mengatakan, maknanya adalah jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apabila engkau telah merampungkan urusan-urusan duniamu dan kesibukannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah engkau kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepadanya dan berharap kepadanya, tulis Ibnu Katsir. Ali bin Abu Thalib mengatakan, aku telah merasakan berbagai kepahitan hidup. Yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kandungan ayat 3. Kandungan ayat. Setiap kesulitan yang dihadapi manusia pasti diiringi dengan kemudahan. Allah memberi semangat agar hambanya tidak berputus asa. Cobaan hidup adalah ujian keimanan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mengajarkan optimisme dan tawakal dalam menghadapi masalah. Asbabun Nuzul. Menurut riwayat, ayat ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad setelah menghadapi banyak penentangan dari kaum Quraisy. Allah menegaskan bahwa perjuangan beliau tidak sia-sia. Setelah masa sulit, akan datang masa lapang dan kemudahan dalam menyebarkan Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan asbabun nuzul surat Al-Insyirah khususnya ayat 6. Menurut beliau, ayat ini turun ketika kaum musyrikin menghina kefakiran kaum muslimin. Pendapat pribadi saya, menurut saya, ayat ini mengajarkan agar kita tidak mudah menyerah. Dalam setiap ujian sekolah, masalah keluarga, atau kesedihan, pasti ada jalan keluar dari Allah. Kita hanya perlu sabar, berdoa, dan tetap berusaha. Ayat ini membuat hati menjadi tenang dan yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya. Pendapat ulama Imam As-Sa'di. Ayat ini menunjukkan kaidah besar dalam kehidupan, yaitu bahwa kesulitan tidak akan kekal. Allah menggantinya dengan kemudahan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang sabar. Imam Al-Qurtubi. Kesulitan. Dalam ayat ini disebut dengan alif lam ma'rifah, sedangkan kemudahan disebut nakirah, menunjukkan bahwa satu kesulitan akan diiringi oleh banyak kemudahan. Kesimpulan, Surah Al-Insyirah berisi penghiburan dan penguatan kepada Nabi Muhammad agar tetap sabar dan optimis. Allah mengingatkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah telah melapangkan dada Nabi dan menghapus beban beliau. Kita harus terus berjuang, beribadah, dan bersyukur karena pertolongan Allah selalu dekat. Surah ini menanamkan nilai kesabaran, keteguhan hati, optimisme, dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Apakah ada pertanyaan? Sekian penjelasan materi saya, terima kasih pakai kacamata karena butuh akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.